Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Datang dengan Kekudusan. Hari ini kita akan melihat apakah seseorang ketika berdoa atau masuk dalam hadirat Tuhan harus datang dengan kekudusan. Sebelum itu, mari kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-29. Dari ayat yang pertama sampai kedua. Begini bunyinya. Mazmur Daud kepada Tuhan. Hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saat membaca Mazmur ini, saya berpikir, apakah seseorang harus datang ke hadirat Tuhan dengan kekudusan? Apakah ketika seseorang itu hidupnya kotor, tidak boleh datang kepada Tuhan? Tapi ketika saya merenungkannya, saya menemukan jawabannya bahwa Tuhan Yesus sendiri suka kepada orang-orang yang berdosa. Bukan menyukai dosanya, tapi mencintai orangnya. Yang dimana artinya Tuhan Yesus tidak akan menolak orang yang berdosa saat datang kepadanya, saat datang berdoa, saat datang masuk ke dalam hadiratnya. Dalam keadaan kotor sekalipun, dalam keadaan dosa terberat sekalipun di mata dunia, saya bisa yakin bahwa Tuhan itu tetap akan menerima kita saat kita mau datang kepadanya, berdoa kepadanya. Kenapa Daud menuliskan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan? Di sini kita akan lihat apa bedanya datang dengan keadaan kotor dan datang dengan keadaan kudus di hadapan Tuhan. Ini yang akan kita belajar hari ini, bahwa seseorang yang datang ke hadirat Tuhan saat hidupnya sedang kotor atau hidup dalam dosa, saya yakin dan percaya bahwa orang tersebut akan dihiburkan. Karena orang yang kotor ini saat datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia akan menerima pengampunan, akan diangkat oleh Tuhan, akan mendapatkan harapan yang baru. Sehingga orang tersebut akan pulih hidupnya dan kembali 180 derajat. Itu orang yang pertama, yaitu orang yang hidupnya sedang dalam keadaan penuh dosa yang datang kepada Tuhan. Tapi berbeda ketika seseorang itu yang hidupnya memelihara kekudusannya, bukan artinya kudus 100% tanpa cacat, tanpa celah, melainkan orang yang hidupnya tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan hidup berusaha semaksimal mungkin sejalan dengan maunya Tuhan, dengan firman-Nya Tuhan, menjaga hidupnya sedemikian rupa agar tidak jatuh dalam dosa. Nah, orang yang dengan posisi seperti ini datang kepada Tuhan, inilah yang dikatakan berhiasan dengan kekudusan, yang dimana artinya orang tersebut menjaga hidupnya, selama hidupnya itu menjaga kekudusan. Ketika orang yang selama hidupnya ini menjaga kekudusannya masuk ke dalam hadirat Tuhan, dikatakan di sana tadi yang kita baca bahwa itu seperti membawa perhiasan, memakai sebuah perhiasan. Makanya disebutkan berhiasan kekudusan. Nah, saat kita berhiaskan kekudusan, datang ke hadirat Tuhan, masuk lewat doa atau apapun itu menghadap Tuhan, maka Tuhanlah yang akan disenangkan juga. Karena kita sudah menjaga hidup kita. Jika tadi kita lihat, kalau orang yang kotor datang ke hadirat Tuhan, orang tersebut yang dihiburkan oleh Tuhan, sehingga mendapat harapan baru, terus hidup yang baru. Tapi ketika seseorang itu berhiasan kekudusan masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka Tuhanlah yang disenangkan. Karena kita, anak-anaknya ini mau berusaha menjaga hidup kudus agar tetap berkenan di hadapannya. Jadi, apakah orang yang berdoa itu harus kudus? Tidak.
siapapun boleh datang kepada Tuhan, boleh menghadap Sang Raja dalam keadaan kotor maupun dalam keadaan kudus. Hanya saja kita belajar hari ini, ketika kita datang dengan keadaan kotor, kitalah yang dihiburkan. Tapi ketika kita datang dengan kekudusan di hadapan Tuhan, menjaga hidup kita dengan sedemikian rupa agar tetap kudus di hadapannya, maka Tuhanlah yang disenangkan. Jadi saudara, marilah kita belajar bersama-sama hari ini. Tidak hanya melulu ketika datang pada Tuhan, kita yang disenangkan, kita yang terima benefitnya, kita yang menerima keuntungannya, yaitu mendapat harapan yang baru. Tidak salah dengan itu. Tapi marilah kita sekali-kali dan sesering mungkin lebih menyenangkan hati Tuhan dengan menjaga hidup kita kudus di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.